Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Hanura, bertugas di SDN 012 Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Berikut adalah video pembelajaran saya, cara menentukan KPK dan FPB. Sangat sederhana sekali. Nah, silakan disimak. Nah, berikut adalah cara yang pertama. Kita akan mencari FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar, atau biasa kita sebut juga dengan FPB. FPB dari dua bilangan merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Terdapat beberapa metode untuk mencari FPB. Cara yang pertama, menggunakan faktor persekutuan. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih, dan FPB itu sendiri adalah nilai paling besar dari faktor persekutuan dua bilangan itu atau lebih. Nah, contohnya adalah carilah FPB dari 4, 8, dan 12. Nah, penyelesaiannya, faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Sedangkan faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, gimana cara kita mencari faktornya? Itu kita harus mencari angka yang hasil perkaliannya adalah angka tersebut. Contohnya, 1. 1 itu bisa dikali dengan 1 kali berapa yang hasilnya 4. Berarti kan 1 kali 4. 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Maka faktornya adalah 1, 2, dan 4. Nah, kesulitannya di sini adalah ketika angka yang kita gunakan itu angka besar, sehingga kita kesulitan untuk menemukan faktornya. Kawan-kawan bisa menggunakan ini jika angka yang diminta itu adalah angka kecil. Tetapi kalau angka besar, kita akan merasa kesulitan untuk menentukan faktornya. Nah, cara yang kedua, menggunakan pohon faktor. Menggunakan faktorisasi prima. Pada cara ini, kita ambil faktor yang sama. Selanjutnya, ambil yang terkecil dari 2 atau bilangan lebih. Contohnya, carilah FPB dari 4, 8, dan 12. Nah, kita akan buat pohon faktor seperti pada gambar berikut ini. 4. Akarnya adalah 2 pangkat 2. Lalu 8 adalah 2 pangkat 3. 12, 2 pangkat 2 kali 3. Sehingga faktor dari 4, 8, dan 12 yang sama adalah 2. Dan yang terkecil adalah 2 pangkat 2, sama dengan 4. Maka FPB dari 4, 8, 12 adalah 4. Nah, contoh berikutnya adalah seperti ini. Tentukan FPB dari 20 dan 30. 20 bisa dibagi dengan 2 sama dengan 10. 10 bisa dibagi 2 dibagi 5 sama dengan 5. Maka faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 5. Nah, 30 bagi 2 15. 15 bagi 3 5. Maka faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 5. Kita perhatikan faktorisasinya. Terdapat ada dua angka yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dan 5. Nah, untuk menentukan FPB-nya adalah kita ambil yang sama dan pangkat yang kecil. Maka kita temukan 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi yang sama itu kalau dia ada dua faktor yang sama, maka kita harus kalikan. Nah, dengan menggunakan pohon faktor ini, kita juga bisa menentukan KPK. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita akan mencari KPK dari 8, 12, dan 30. Nah, 8 dibagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Nah, faktor primanya adalah dari 8 ini adalah 2 pangkat 3. Sedangkan 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Faktor primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan 30 bagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Maka faktor primanya adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, sehingga untuk menentukan KPK-nya adalah kita ambil yang berbeda,
kita ambil semuanya, tetapi jika yang sama kita ambil pangkat yang tertinggi, maka kita temukan adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, setelah kita temukan yang sama itu dan kita cari yang pangkat tertinggi, maka semuanya itu kita kalikan. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Jadi dengan menggunakan poin faktor ini kita juga bisa menentukan KPK seperti ini. Nah, berikut adalah cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini kita sebut dengan kue lapis. Kenapa kita sebut dengan kue lapis? Karena kita akan membuat lapisan-lapisan seperti halnya kue lapis. Tentunya teman-teman pernah melihat kue lapis kan? Atau ada juga sebagian dari kita yang menyebutnya dalam bentuk tabel. Nah, ada hal lain di cara kue lapis atau tabel ini. Kenapa saya lebih merekomendasikan kita sebagai guru untuk menggunakan ini, atau teman-teman siswa bisa menggunakan ini, karena dengan satu langkah kita dapat menentukan FPB dan juga dapat menentukan KPK. Nah, berikut contohnya. Nah, kita akan mencari KPK dan FPB dari 8 dan 12. Tentunya kita juga akan tetap membagi dengan angka-angka bilangan prima. Seperti ini, 8 dan 12 itu bisa dibagi dengan angka 2. Nah, 8 dibagi 2, 4, 12 dibagi 2, 6. Nah, jika dia bisa membagi kedua bilangan yang di sini, 8 dan 12 ini, maka dia akan kita kasih tanda kuning atau bisa juga kita lingkari. Nah, lalu 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Karena dia bisa membagi kedua-duanya, maka ini kita kuningkan. Nah, 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka ini kita turunkan. Jika salah satunya udah jadi 1, maka ini sudah habis, sudah selesai. Nah, 3 bagi 3, 1. Maka pekerjaan kita selesai. Sedangkan, gimana cara kita untuk menemukan FPB-nya? FPB kita ambil dari angka yang bisa membagi kedua bilangan yang ada di dalam ini. Yang telah kita tandai seperti warna kuning ini. Nah, ada 2 bilangan yaitu 2 dan 2. Maka kita ambil kedua-duanya dan kita kalikan. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi untuk menentukan FPB-nya adalah diambil dari angka yang bisa membagi bilangan yang ada di dalamnya. Baik itu ada 3 bilangan atau 2 bilangan. Jika dia bisa membagi semuanya, maka dia kita lingkari atau kita berikan tanda kuning seperti ini. Nah, kelebihannya di sini kita bisa mencari KPK-nya langsung. Nah, sedangkan KPK-nya adalah semua angka yang di samping angka bilangan prima pembagi ini merupakan untuk mencari KPK-nya. Maka kita kalikan. Nah, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Maka KPK-nya adalah 24. Nah, jadi dengan menggunakan kue lapis dengan tabel ini kita dapat menemukan KPK dan FPB. Baiklah teman-teman, sedikit informasi dari saya untuk menentukan KPK dan FPB. Silakan teman-teman pilih salah satu caranya untuk menentukan dan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.